Februari jelas, mulai 11 tadi, jam 12 selesai. 5 narasumber. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah paparan sudah kita dengar, sudah kita simak. Semuanya ingin optimal, semuanya ingin menjadi yang terbaik bagi para pemenuh kebutuhan itu. Tapi tentu ada tantangan-tantangan yang perlu disimak bersama-sama sehingga optimalisasi ini bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai pembukaan diskusi tanya jawab. Pertama dengan 3 orang, silakan Pak. Nama apa? Nama siapa Pak? Kasih Pak, kasih dulu. Pak yang itu, yang putih dulu, yang putih. DPC APBNI Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Kota Dumai Pak. Oke. Jadi karena Bapak menyiapkan ada 5 narasumber, tentu kita harus punya satu-satu, setidaknya satu-satu Pak. Kita ini pelayanan kan. Ya. Nah, karena dijelaskan semua narasumber itu berbagai speknya masing-masing, maka saya minta 5 pertanyaan per masing-masing Pak. Boleh. Dengan dibatasi dulu Pak. Pertama, itu juga Pak, juga siapa ya pertama? Ya, pertama Pak ke moderator dulu Pak. Kami sebagai stockholdernya pelabuhan, karena moderator atau Yayasan Obor mengangkat tema optimalisasi jasa pelabuhanan. Kami sendiri belum mengenal atau familiar dengan Yayasan Obor nih Pak. Nanti minta tolong ke Bapak sebagai moderator dan ketua Yayasan Obor untuk menjelaskan sedikit siapa kami Yayasan Obor. Sehingga mengangkat tema yang di bidang kami gitu Pak. Jadi kami merasa ada sesuatu badan yang mengambil alih gitu Pak. Sekedar belum kenal aja Pak. Yang kedua kepada ombudsman lah Pak, kepada Pak Bambang ya. Ombudsman ini kurang familiar kita di daerah Pak, mungkin di pusat mungkin sudah apa ya Pak ya, sudah familiar sekali. Bukan kita takut pada melaporkan suatu permasalahan ke ombudsman Pak. Persoalannya pada kepercayaan dan kredibilitas ombudsman yang belum kami masyarakat belum bisa ada pemecahan kasus yang spektakuler lah Pak. Makanya kami ombudsman siapa gitu ya. Walaupun di daerah, di pusat mungkin sudah familiar Pak. Kebetulan kan ombudsman perwakilannya cuma ada di Pekanbaru ya Pak ya. Di Dumai belum ada ya Pak. Jadi prosesnya gimana kita pelaporan atau apa? Karena harus ke Pekanbaru kan Pak. Atau ada perwakilannya di Dumai. Mohon tinggalkan nomor kontak dan gimana mekanisme untuk berkonsultasi atau sharing dengan ombudsman. Kedua Pak, atau ketiga itu kepada Ketua Kadin Pak. Ketua Kadin dalam mengangkat ini sebagai underbone-nya pemerintahan kota, saya rasa ini mengangkat tema optimalisasi pelabuhanan kurang narasumbernya Pak. Kenapa tidak dihadirkan Pemko Dumai sebagai regulatornya di darat? Bapak berbicara laut, tidak bisa terlepas bicara darat Pak. Contoh konkretnya pembatasan jam operasional angkutan Pak. Dalam hal ini sangat mengganggu sekali kami sebagai pelaksana usaha bongkar muat di pelabuhan Pak. Karena kami dihukum dengan demorit, dengan pembatasan jam kerja, dengan aturan Dishub baru ini. Kami sangat dirugikan Pak dengan pembatasan dari jam 8, 7 sampai jam 8, jam 12 sampai jam 1, jam 4 sampai jam 6. Ada 4 item waktu yang kami harus buang Pak. Dan kami dari Pelindo diberi waktu Pak untuk proses pekerjaan kami. Belum kami dari pemilik barang ditekan supaya kerja lebih cepat. Jadi saya pikir Pak Kadin harus jangan memandang sebelah pelabuhannya Pak, daratnya pandang juga. Itu Pak. Yang keempat kelima nih saya nggak tahu juga ke Pak Ginting lah sebagai BUP-nya pelabuhan umum di Dumai Pak. Saya tinggal di Jalan Teratai Pak. Walaupun wilayah kerja Bapak pelabuhan Pelindo itu pas pintu gerbangnya di depan
kediaman kami Pak, ya. Yang otomatis atap, halaman itu langsung bersinggungan dengan ampas yang berterbangan Pak, itu walaupun pribadi sih. Tapi kalau untuk pelayanan kami dengan Pelindo cukup sinergis lah dalam dalam pelaksanaan operasional ataupun pelayanan kegiatan kepelabuhanan. Yang kelima atau keenam itu ke Pak yang mewakili Bea Cukai Pak. Ada persoalan penting kami sebagai pelaku usaha atau di pelabuhan itu sering terjadi kendala di jam-jam weekend itu Pak. Kapal sudah selesai aktivitas loading atau NPE-nya menunggu sampai lebih dari 1x24 jam Pak. Katanya pelayanan sudah optimal dan bisa di online di hari libur ya Pak ya. Tapi ternyata di lapangan tidak ketemu Pak. Malahan kita pernah tanya ke salah satu anggota di Bea Cukai, ini di luar jam kerja Pak. Kalau Bapak mau nambah, Bapak bisa bayar berapa untuk nambahkan orang untuk untuk pelaksanaan operasional di luar jam kerja. Mungkin itu aja Pak, cukup. Semua yang di depan dapat pertanyaan dari saya satu Pak. Demikian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak. Hapus. SOP sudah Pak. Kantor aja ya. Baik Pak Sudirman, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang kedua Pak, silakan silakan Pak Dokter. Jadi Mike, sebenarnya saya joker nih ya Pak ya. Saya juga bisa pengguna jasa. Apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman itu mungkin unek-unek ya. Mungkin kalau seandainya nih yang diundang nih anggota Alfi, anggota APBD, anggota ISA, mungkin akan banyak unek-uneknya Pak ya. Cuma hanya ketua-ketua aja yang undang. Ketuanya pun nanti sosialisasi, bingung juga dia apa yang disosialisasikan oleh inti pembicaraan hari ini. Yang mana mungkin omnibus ini sangat penting, ya. Karena apa? Selama ini kan topiknya tentang optimalisasi pelayanan. Nah, yang disampaikan tadi terakhir, kalau itu kawan-kawan saya dengar, waduh banyak pertanyaannya tuh Pak ya. Yang kalau dari narasumber, Bea Cukai atau yang lain kan hanya menjelaskan tupoksi. Kalau bagi kami udah tahu tuh semua tupoksinya tuh ya Pak ya. Nah, ke depan seandainya ada acara ini lagi, yang undang, kalaupun ada ketuanya diundang, minimal anggotanya bawalah 2 atau 3 perusahaan. Karena mereka yang tahu di lapangan Pak. Pengguna jasa ini yaitu Alfi, Ilpa, IMSA, APBD. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak SOP, anggota IMSA sekitar berapa? Alfi sekitar 27, APBD 37-an. Itu kalau diundang semua Pak, waduh, bersuara semua. Ya. Nah, itu yang ke depan kami minta seperti itu ya. Karena tahu betul, seandainya soal standar tadi dikatakan misalnya di Bea Cukai untuk dengan sistem CSI sekarang ini, karena kadang-kadang memang dikatakan kalau dia sedang nggak lelet 2, 3 atau 5 menit selesai. Tapi kalau sedang lelet Pak, kami oleh customer dikejar-kejar bisa setengah hari, dan Bea Cukai pun nggak bisa berbicara karena sistem itu pun ke pusat, dan itu sejak pelaksanaan CSA 2021 ya Pak ya, kalau nggak salah saya itu ya, itu kendala dari aplikasi. Nah, itu mudah-mudahan ke depan. Belum lagi tentang pelayanan di Pelindo, mungkin udah bagus dikatakan ya. Hal-hal yang lain sejak sudah itu. Bagaimana nanti soal dalam hal TKBM, mungkin Bapak belum tahu lagi permasalahannya nih. Kalau diundang TKBM di sini, wah makin seru lagi nih. Walaupun TKBM-nya tidak dapat uang dari negara, TKBM-nya dapat dari istilahnya kami pengurus barang atau trackingnya atau PBM-nya, ya. Tapi persoalan dengan TKBM sangat-sangat ruwet juga itu Pak, ya. Nanti banyak persoalan yang sebenarnya di pelabuhan ini kalau diurai mungkin tidak cukup 1 hari Pak ya. Seperti yang dikatakan Pak Sudirman, sedang ada masalah nih sekarang. Tapi nggak usah lah diungkit dulu ya, Sudirman ya. Nah itu yang perlu kami sampaikan ya Pak. Karena tujuannya tadi pelayanan optimal, ya. Karena bagaimana pelayanan optimal,
tergantung dari yang memberi pelayanan. Kalau dalam hal pemberi pelayanannya ada kendala, kami ini yang ikut-ikut mau protes kemana begitu. Terus ada satu hal pesan daripada kawan-kawan kami, Pak. Di sini ini kan banyak kasus pelabuhan khusus. Perusahaan tersebut boleh dikatakan perusahaan sudah multinasional, bahkan dia udah asing juga gitu. Nah, permasalahan yang ada, perusahaan tersebut juga mendirikan perusahaan bongkar muat sehingga mereka handle sendiri. Sehingga perusahaan yang ada di rumah ini, yang kecil-kecil ini, untuk masuk ke situ tidak bisa karena mereka langsung tunjuk. Saya tidak tahu ini undang-undang yang masuk ke undang-undang monopoli dan persaingan sehat, apakah Omnibus ini bisa untuk memberi masukan pada kita. Karena apa? Perusahaan PBM atau kita yang ada di kecil yang 37 tadi udah gak bisa lagi masuk ke perusahaan besar tersebut karena mereka menunjuk sendiri. Tidak ada apakah tender atau bagaimana begitu. Itu yang unek-unek daripada kawan-kawan kami. Itu yang dapat kami sampaikan dan kami mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri, pada zaman sekarang ini dipercayakan oleh kawan-kawan di bidang bisnis logistik, yaitu Alfi Irfan, menjabat sebagai ketua. Alhamdulillah sudah berjalan sekitar 2 tahun lebih. Dengan adanya acara diskusi publik pada hari ini dengan tema optimalisasi pelayanan di pelabuhan. Itu sebenarnya kalau masalah optimal pelayanan pelabuhan, sudah setiap saat kami pelaku pelabuhan ini menyampaikan kepada instansi terkait yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di pelabuhan seperti KSOP, Pelindo, Bea Cukai, imigrasi, karantina, semua yang terkait dengan kegiatan pelabuhan. Apabila ada sesuatu hal yang menyangkut dengan pelayanan yang tidak baik dan yang kurang bagus yang dialami oleh teman-teman, kita selalu menyampaikan baik secara tertulis maupun secara lisan, baik secara santai maupun secara formal. Jadi baik pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sebetulnya kalau untuk optimalkan pelayanan di pelabuhan hanya satu aja Pak masalahnya. Yang pertama hanya masalah infrastruktur fisik maupun infrastruktur daripada fasilitas komunikasi, fasilitas aplikasi yang sekarang dengan zaman digital maupun infrastruktur daripada kemampuan intelijensi daripada aparat itu sendiri. Kalau itu dioptimalkan dan itu disiapkan secara baik dan cukup, itu pelayanan insya Allah pasti akan bagus. Tapi kalau fasilitas infrastruktur dengan proses pengadaannya dengan berbelit, proses untuk pengajuan dan penerapan segala macam dengan persyaratan yang begitu rumit, itu akan sulit didapatkan optimalnya pelayanan di pelabuhan. Kita ambil contoh satu, misalnya infrastruktur jalan dari luar daerah atau dari luar pelabuhan yang menuju ke pelabuhan. Karena pelabuhan ini merupakan pintu keluar masuk daripada barang. Jadi barang dari daerah masuk ke pelabuhan maupun dari luar daerah pelabuhan yang masuk ke pelabuhan. Kalau infrastrukturnya itu tidak bagus, itu pelayanan pasti tidak optimal dan akan mengakibatkan terjadinya keterlambatan atau di semua lini, baik transportasi darat, laut, itu akan terjadi keterlambatan. Terus yang kedua, menyangkut dengan pelayanan di pelabuhan, terutama sekali itu di Pelindo. Kalau di pelabuhan umum dan kalau di Tersus itu juga menyangkut masalah dermaga. Kesiapan dermaga dan kecukupan. Memang kalau diperhatikan dermaga itu tidak pernah cukup. Dari awal yang misalnya ada dermaga 500, kapalnya nggak terlalu banyak, ditambah lagi sampai 500 juga tidak cukup. Makin panjang dermaga, makin banyak kapal masuk, dan itu tidak akan pernah cukup. Cuma bagaimana ditata, diatur supaya proses penyandaran keluar masuk kapal itu bisa tepat waktu dan tidak terjadi keterlambatan di proses bongkar muat. Disitulah letaknya adanya sinergisitas antara instansi terkait, baik itu dari KSOP, Pelindo,
dengan PDKBM-nya, dengan perusahaan bongkar muatnya, dengan perusahaan angkutan alfinya, itu harus semuanya bersinergi dan melengkapi dan mencukupi semua alat dan fasilitas yang diperlukan supaya optimalisasi kegiatan pelabuhan bisa berjalan dengan baik. Dan yang kedua, dan selanjutnya alat bongkar muat di pelabuhan juga itu harus cukup dan memadai. Kita minta kepada khususnya Belindo supaya untuk alat bongkar muat itu disiapkan dan disediakan alat yang kira-kira yang bagus dan jangan sering-sering rusak. Gitu. Itu akan mengakibatkan sering terjadinya keterlambatan kegiatan bongkar muat. Kemudian sarana dan prasarana di dalam pelabuhan juga seperti lapangan yang penumpukan yang memadai, pergudangan juga itu yang bagus dan layak dipakai, sehingga kegiatan untuk penumpukan barang-barang yang dari kapal maupun akan dibawa kapal bisa ditumpukan di area pelabuhan, tidak terlalu jauh di luar. Selama ini kita lihat barang-barang khusus untuk barang curah kering itu penumpukannya di luar pelabuhan, ada yang di bukit kapur, barang besar, sehingga butuh waktu transportasi apabila untuk proses loading kapal. Tapi kalau di area pelabuhan, daerah lini 1 ini pelabuhan menyiapkan fasilitas gudang yang memadai dan cukup, itu saya rasa lebih optimal dan biaya logistik lebih murah. Itu yang kita harapkan ke depan supaya ada perbaikan-perbaikan. Kemudian masalah di Dumai ini kita ada kekurangan pergudangan. Banyak daripada rekan-rekan bisnis dari luar daerah untuk mencari gudang, menyewa gudang di daerah Dumai berkegiatan bisnisnya tidak tersedianya gudang yang cukup. Seperti pergudangan swasta yang ada di kawasan besar itu penuh semua. Jadi kalau ada investor baru yang mau masuk sini, jadi kita tawarkan ke gudang Belindo, karena gudang Belindo tidak memadai. Jadi kita harap mungkin ada di antara kita ini yang punya modal bagus dan punya modal banyak bisa investasi untuk membangun pergudangan. Dan kita harapkan juga kepada pemerintah daerah untuk mempermudah proses pembangunan pergudangan supaya itu terkait juga dengan optimalnya pelayanan di pelabuhan. Seperti yang disampaikan tadi kawan kami dari PBB tadi, bahwasanya menyangkut masalah jam kerja. Itu dibatasi kalau pagi dari jam 6.30 sampai jam 8. Alasannya itu untuk lebih nyaman bagi anak-anak sekolah dan para pegawai atau pegawai kerja itu masuk kerja di safety aman di dalam perjalanan. Jadi tidak terganggu dengan hilir mudiknya kendaraan besar atau truk yang akan masuk keluar dari pelabuhan. Terus yang kedua di siang hari itu juga dari jam 12 sampai jam 1. Kemudian sekarang sore itu sudah diberlakukan. Jadi ini sangat mengganggu kegiatan kita di pelabuhan. Seperti disampaikan rekan tadi dari BBM, kita di pelabuhan itu dikasih batas waktu. Jadi kita minta kepada khususnya kepada Ketua Kadin, mungkin bisa menyampaikan kembali ini kepada pemerintah Kota Dumai. Coba ditinjau kembali aturan-aturan ini. Kalau untuk masalah safety, mungkin ini masalah bukan hanya masalah kesalahan pada kami dari angkutan. Ini setiap ada jadi kecelakaan, yang disalahkan itu angkutannya, truknya. Padahal kesalahan itu daripada manusia itu sendiri yang menggunakan fasilitas jalan seperti pengendara motor atau kendaraan pribadi. Banyakan yang kita lihat mereka sendiri yang melanggar aturan sehingga terbentur dengan truk, akhirnya truk yang disalahkan. Nah, jadi ini pemerintah harus memberi edukasi secara langsung kepada masyarakat supaya bagaimana baiknya menggunakan jalan lintas supaya tidak terjadi kecelakaan. Jangan kami itu pengusaha truk ini yang disalahkan setiap terjadi kecelakaan. Jadi ke depan kita harapkan supaya ini bisa dikoreksi karena itu sangat merugikan kami dari sektor angkutan di pelabuhan. Kemudian satu lagi yang disampaikan oleh Pak Adi juga tadi menyangkut masalah muat curah kering di pelabuhan. Saya pernah menyampaikan usul kepada direksinya PT Belindo Multi Terminal supaya dicarikan solusi yang lain untuk proses muat ampas maupun cangkang ke kapal. Kalau terjadi proses pemuatan di saat angin, itu separuh masuk kapal, separuh terbang.
itu lengket di semua di atap rumah masyarakat. Umumnya kalau masyarakat rumah ini mengharapkan air itu dari air hujan. Jadi begitu hujan turun, itu kotoran itu semua masuk dalam air mereka ke rumah mereka. Jadi kita harapkan supaya kedepannya Pelindung punya solusi yang lain untuk proses pemuatan ampas atau tangkang. Kita mau ada lagi menggunakan model konveyor terbuka. Kalau bisa model konveyor tertutup, jadi tidak keterbangan dia bisa ditimbangi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak, gerak dari instruksi Presiden Pak tentang nomor 2 tahun 2016 tentang gerakan nasional regulasi mental. Ini gerakan yang berawalnya. Kemudian kami coba untuk gerakan melayani Indonesia. Dan kami coba untuk berkoordinasi dengan Kadin sebagai leading sektor di usaha. Makanya kami tidak mendahului Pak Sudirman kawan-kawan tentunya. Tapi karena niat kami ini untuk supaya agar pelayanan di pelabuhan ini tidak optimal Pak. Itu sebetulnya. Jadi tidak melangkai sebetulnya, tapi dan kami itu sebenarnya. Jadi kami berkoordinasi dengan Kadin, diskusi, Kadin memberikan jalan untuk sampai ke hari ini kegiatan ini. Itu Pak Sudirman, kira-kira. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa berkolaborasi lagi Pak Sudirman dengan kawan agar semua dapat terpenuhi apa yang diinginkan. Gitu Pak ya, sebenarnya. Baik, yang kedua silakan Pak Pelindo yang banyak nih kayaknya. Pak Sudirman, silakan Pak, jawab Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Kalau Pelindo tadi kalau tidak salah soal hampir sama tadi dengan Pak Badar kaitan dengan bungkil ya karena jendela Pelindo itu udah jalan masyarakat ya itu tadi Pak. Jadi memang inilah barangkali ya salah satu permasalahan klasik juga Pak. Jadi kita bertetangga dengan masyarakat. Kedua, komoditi kita komoditi berdebu. Ketika ada angin, seperti yang disampaikan tadi Pak Badar bahwa terbang kemana-mana. Ya, lebih celaka lagi pada saat kita operasional ada yang tumpah terbang itu kita ambil, kita masuk konveyor, jalan dan lain sebagainya. Nah, tapi pada saat hujan yang jatuh ke dermaga jadi yang mengambil pun sudah tidak mau, kalau dibiarin juga jadi bau gitu ya Pak. Idealnya memang apalagi nih kalau kita bisa bicara soal pelabuhan internasional, sistem bongkar muat curah kering ini memang full conveyor ya, full conveyor Pak. Jadi sebetulnya juga tidak jauh-jauh kita bisa untuk brainstorming itu di Belawan juga ya cukup besar menangani ini bungkil Pak. Nah di Belawan itu sudah lebih kurang berjalan 20 tahun barangkali Pak, tapi belum ada pernah kami terima komplain. Jadi mungkin itu salah satu ya, kemarin juga ini sudah kita diskusi berkali-kali, salah satu referensi nanti bisa jadi duplikat yang kita bawa ke Dumai. Nah itu sudah mulai digagas Pak. Mungkin permasalahan memang ini sedang dikaji Pak, karena bungkil ini kalau bahasa kita ya, bahasa gaulnya lah ya, jadi ampas sawit ya, ampas sawit tidak bernilai tinggi betul gitu Pak. Jadi kalau handlingnya terlalu modern juga nanti ongkos handlingnya jadi mahal. Jadi bagaimana supaya masih tetap ke depan ya dampak lingkungannya menjadi perhatian kita, tetapi juga efisien atas ongkos muat tersebut Pak. Nah ini jadi tetapi apapun ceritanya
dengan kondisi seperti sekarang ini ya, ini nggak mungkin terus kita pertahankan Pak ya. Jadi maka salah satu tujuan tadi ya yang kami sampaikan sebelumnya, dibentuknya klaster bisnis tadi adalah untuk membuat standar ya, standarisasi ya. Curah kering itu standarnya nanti kalau di Dumai seperti ini, di Belawan seperti ini, di Tanjung Priok itu juga akan seperti itu Pak. Nah, tetapi memang tidak secepat apa yang menjadi tuntutan perubahan oleh kita semua selaku pengguna jasa kami, karena memang masa-masa integrasi, masa sosial apa segala macam ini memang banyak hal-hal juga kaitan tadi yang seperti disampaikan administrasinya, terus kaitan dengan stabilisasi, kaitan dengan perubahan sistem dan lain sebagainya. Tadi yang disampaikan Pak Badar memang banyak hal-hal yang keterlambatan. Jadi mudah-mudahan nanti di tahun 2023 ini sistem ya atau perubahan atas pola untuk pemuatan ya kaitan dengan infrastruktur yang tersedia tadi, alat-alat bongkar muat yang layak digunakan untuk muatan curah kering ini bisa dilaksanakan Pak. Itu kira-kira. Tetapi secara konsep sebetulnya sudah digagas ya, kemarin juga sudah beberapa kali manajemen dari SPMT sudah membuka diri. Terima kasih Pak Badar sudah disampaikan kemarin kepada SPMT, dan juga sudah dulu kita berkali-kali untuk membuat standar itu. Tapi karena memang ini prosesnya perlu lelang dan lain sebagainya ya, tapi harapan kita mudah-mudahan nanti bisa terlaksana segera Pak ya. Kami juga memang agak ini ya, kalau terus-terusan karena alam kami bilang kan nggak ini ya, artinya tuntutan masyarakat relatif tinggi ya soal bungkil ini. Tapi itu kami sampaikan tadi, konsekuensi atas ya kita sendiri juga yang memang paling besar menangani barang berdebu, bertetangga pula juga dengan masyarakat. Nah, ini dia. Ada tindakan konkret Pak terhadap masyarakat yang tinggal di bertetangga langsung nih Pak, bukan itu langsung ketemu gudang Rido Pak? Iya, jadi kalau pendekatan sosial banyak kita lakukan Pak ya. Jadi pertama adalah kaitan dengan CSR ya, kemudian kita juga banyak menggunakan tenaga kerja dari sekeliling itu untuk bekerja di bagian bagian training dan lain sebagainya ya. Kemudian sampai hari ini juga kita menyediakan fasilitas air bersih Pak secara rutin di sekitar itu Pak ya. Itu kira-kira Pak. Untuk infrastruktur mana Pak Ginting akan direncanakan atau diaktualisasikan Pak Badar ya? Saya Pak. Oh, baik Pak, itu infrastruktur sekali mohon juga ini saya terima kasih juga nih Pak Badar. Kemarin juga Pak Badar pernah bilang ke saya, bisa nggak diperbaiki jalan ini? Pak, saya ini ya betul juga nih Pak. Ya kontainernya khusus berapa, tapi sekali jatuh patah ruginya ratusan juta gitu. Jadi infrastruktur jalan tadi masuk teman-teman ini Pak, memang ya itu kami juga kadang-kadang kurang sinkron ya. Kita kasih produktivitas bongkar muat dan sebagainya, tapi hambatannya tracking harusnya bekerja di sini, tetapi kan trackingnya tidak boleh bekerja di jam-jam tertentu tadi ya. Itu tadi yang membuat sering terjadi demurrage atas kapal gitu Pak. Nah, jadi ini mungkin perlu jadi catatan kita seperti tadi yang disampaikan tadi. Memang bukan kita tidak peduli dengan keselamatan jalan raya, tapi inilah mungkin ya. Jadi teman-teman ini barangkali berkeinginan jangan ketika ada sesuatu jadi seakan-akan tersangkanya selalu pengendara ya angkutan jalannya, kira-kira begitu ya salah satu Pak. Nah kedua, memang ada di daerah-daerah tertentu Pak ya, ada sebetulnya dari Lubuk Gaung ke pelabuhan kita ini, pelabuhan terminal umum ini
sudah ada akses jalan yang makin lebih efisien Pak, dekat sebetulnya. Tetapi kondisi jalan tersebut memprihatinkan. Tetapi ini adalah bagian dari infrastruktur yang milik pemerintah. Ya, sampai hari ini mungkin belum sempat ya tersentuh ya berkali-kali juga memang ada kerawanan di titik-titik tertentu itu Pak. Jadi ini jadi perhatian kita mungkin ya, kalau kami jujur saja kalau misalnya kami lakukan untuk perbaikan itu GCG-nya nggak terpenuhi Pak, karena ini milik pemerintah. Itu barangkali Pak kaitan dengan struktur di luar pelabuhan tadi yang dimaksud Pak. Regulasi akan keleluasaan jalannya truk, kemudian infrastruktur yang juga buat hambatan akibat mungkin kurang perawatan dan sebagainya di titik-titik tertentu Pak. Terima kasih Pak. Baik, Pak Badar, ada yang puas dengan tanyaan jawaban Pak ini? Satu lagi mungkin SDM tadi ya. Ya. SDM Pak ini Pak, begini SDM gimana nih Pak? Sumber daya manusia yang melayani ini. Kita boleh ya? Seperti itu tadi. Oke. Di Bea Cukai ya. Saya Ini Pak Sudirman dan Pak Sudirman tadi. Jadi mungkin perlu kita clearkan dulu Pak. Tadi kadang weekend terus nunggu NPL lama Pak ya. Kemudian terus tercetuk lah, tercetuk mungkin ya. Kalau mau cepat berani bayar berapa? Mungkin gitu Pak ya. Betul Pak. Siapkan orangnya Pak. Apa? Siapkan orang yang untuk di luar jam kerja gitu Pak. Oke, baik. Jadi gini Pak. Itu proses ekspor Pak ya. Yes. Oke. Jadi gini. Barang-barang ekspor terutama untuk CPO itu barangnya harus dilihat dulu Pak. Jadi ketika pengajuan PIB pertama kali diperiksa barangnya, diambil sampelnya, dilihat. Itu prosesnya nggak bisa 1-2 jam Pak. Termasuk nanti ketika proses muatnya ke kapal untuk dikirim itu juga lama. Kenapa harus dilihat dulu untuk barang namanya CPO dan turunannya? Yang pertama, di situ ada pengenaan pungutan ekspor bea keluarnya Pak untuk komoditi CPO. Dan untuk penelitian labnya tuh nggak bisa 1 jam 2 jam Pak. Karena apa? Ketika mau ekspor itu ketika 1 minggu itu loh banyak Pak. Sehari itu minimal ada 100 sampai 200 sampel barang untuk dilakukan uji lab. Nah, dan mungkin tadi seperti yang kalau saya katakan, tapi Bapak nggak kasih kan ya? Bapak kasih nggak Pak? Enggak lah Pak, itu Nah, kita omongannya Pak. Ya alhamdulillah lah Pak kalau nggak dikasih. Benar Pak, jangan dikasih. Jadi gini, jadi jujur saja Pak, petugas kita itu total dengan kepala kantor dan seksinya itu ada 103 Bapak, Pak Zul kasih tahu lah, wilayah Dumai itu sedemikian luasnya. Yang stay di kantor itu ada sekitar 15 sampai 20, termasuk kepala kantor dan seksinya. Dan bahkan kalau mungkin Bapak tahu, petugas untuk yang di terminal, di kawasan, untuk yang mengawasin bongkar muat ataupun ketika loading untuk ekspor ke kapal, itu juga dia mengawasi beberapa kawasan berikat. Jadi mungkin ketika dia menyampaikan itu, mungkin dalam proses ketika capek kali Pak. Ya betul, tapi bukan minta uang Pak ya. Tapi kita pengennya gini Pak, kita tahu benar berapa SDM yang ada di Betul, Pak. Dubai, Betul. dan berapa luasnya wilayahnya, tapi kita minta kearifan itu Pak, kebijaksanaan di saat mereka kapal itu sudah selesai loading, kan bisa laku dulu Pak. Oke. Selama NPE itu belum keluar gitu kan. Iya. Kapal kami yang sudah menunggu 3 minggu 4 minggu ini bisa langsung sadar Pak. Jangan terkendala proses NPE yang belum keluar. Itu kita minta kebijakan. Oh oke Pak, baik Pak, terima kasih. Jadi berarti bukan serius minta uang Pak ya? Bukan Pak. Nah, alhamdulillah Pak. Oh, semua nanti periksa beliau nanti kan? Iya baik Pak. Jadi gini, kalau teman-teman ekspor itu yang ditaruh di di lapangan, dia 24 jam Pak untuk kegiatan ekspornya. Dia nggak kembali ke kantor Pak. Untuk di kawasan ketika melakukan pengawasan bongkar loading, dia melakukan itu Pak. Dia sudah dibayarkan untuk uang hariannya, gitu. Jadi misalkan baru selesai 2-3 hari, tunggu NPE-nya, apakah itu bosan bergeser atau enggak? Jadi gini, itu yang coba kita lagi kaji Pak, mungkin dengan Pak Jonathan juga. Karena apa? Barang itu
ketika ekspor dan ekspor ketika masuk ke sarana pengangkut Pak, buka kapal. Nah, kami tidak ingin ketika takutnya gini Pak, kalau kami kasih izin keluar, menunggu NPE kan gitu Pak ya, ternyata hasilnya berbeda Pak. Nah betul, nah itu yang dikhawatirkan ternyata, karena nanti apa, ketika hasil uji labnya belum keluar, ketika akan digeser, perubahan jumlah dan hasil labnya itu nanti yang menentukan dia kena pungutan ekspor atau enggak. Ketika itu muncul, yang masalahnya di kita Pak. Bapak mungkin nggak ada masalah karena Bapak ngangkut sesuai dengan prosedur. Tapi ketika ada kekurangan tidak kesesuaian, karena kita dianggap tidak cakap. Tapi tadi masukan Bapak perihal ada kebijaksanaan penambahan pegawai Pak ya, akan kami sampaikan ke pimpinan untuk itu. Jadi misalkan kalau misalkan kita bisa digeser keluar gitu kan Pak ya, kapalnya menunggu NPM gitu, nanti coba kita sampaikan ke pimpinan untuk bisa kita proses agar teman-teman yang KPBP ini tidak menunggu terlalu lama begitu Pak ya, untuk sampaikan. Baik Pak, terima kasih atas masukannya Pak. Pak, satu lagi Pak. Rekayasa tadi Pak ya. Jadi mohon maaf Pak. Jadi kita ada perbaikan untuk jasa sertifikasi dan belum stabil. Tapi kami pastikan kalau walaupun petugas kami di kantor ada masalah jam 10, jam 11 malam, itu ada petugas yang melayani Pak. Tenang saja, pasti ada. Bapak telepon saja untuk pengaduan Dumeker Pak. Jadi itu gabungan antara petugas bea cukai dengan pengusaha yang ada di kawasan yang mendapatkan fasilitas. Nah, jadi kalau mereka ada mendapatkan, Pak ini sistemnya gimana, macet, telepon saja. Di situ ada nomor kepala seksinya, nomor pejabat fungsionalnya ada di situ semua Pak. 24/7 Pak. Tapi teman-teman suatu waktu ada kendala, silakan. Ada beberapa yang sering kalau ketika mau kegiatan ekspor itu jam 10, jam 11 ada kendala, kita tetap langsung kita proses ke pusat untuk bagaimana supaya dokumen ini tidak terkendala untuk kegiatan ekspornya. Mungkin nanti Pak Sudirman juga. Masih Pak, saya juga sudah menjawab yang ditanya Pak Silakan Sudirman. Pak. Silakan Pak, saya mau suka ya, tak cek. Sedikit Pak. Sedikit Pak ya. Karena belum disegel. Nah, jadi kita minta kebijakannya supaya mobil yang sudah selesai di loading itu mohon bisa segera disegel. Kadang-kadang itu yang jadi kendala sehingga kadang-kadang target untuk loading ke kapal itu nggak tercapai. Wah, kalau truknya banyak sih nggak masalah. Kalau sini masih terbatas sama ada truknya ini, kita minta. Oke, terima kasih Pak. Tapi kalau kebijakan saya sampaikan kepala kantor Pak, saya bukan kepala kantor Pak. Loadingnya itu dari Satu perusahaan? Oh, oke. Satu perusahaan, JSL atau aplikasi. Oke Pak, baik Pak. Ini lagi Pak, informasi ini karena kan tentu proses dari eximnya perusahaan ke petugas hanggar. Kalau masalah penyegelan dari server Pak, mungkin nanti ada komunikasi dengan pihak ketiga mungkin Pak, ke pemilik perusahaannya Pak. Mungkin yang jadi kendala. Jadi nanti saya tidak bisa memutuskan siapa yang salah. Coba nanti saya tanyakan lagi. Karena kaitannya dengan perusahaan juga kan Pak. Betul kan Pak? Nah, jadi bukan hanya di bea cukai, ada 3 pihak nanti yang coba nanti saya telusuri, saya tanya, nanti boleh ke Bapak kasih datanya, ke Pak Nanda itu juga dari bea cukai, nanti kasih datanya, kejadiannya kapan, biar kita telusuri, bikin lambatnya itu di mana, gitu. Karena Pak Nistol itu mewanti-wanti jangan sampai ada dwelling time-nya Tanjung Priok versi Dumai. Benar, beliau nggak mau. Karena dulunya pernah sampai 4 hari, mungkin Pak Tua pernah dengar 4 hari. Jangan sampai dwelling time-nya Tanjung Priok itu jadi pindah ke Dumai. Beliau nggak mau. Karena kosnya lebih besar dari nanti yang akan ditanggung oleh setiap pelaku usaha untuk kegiatan ekspor maupun impor. Baik Pak, nanti tolong disampaikan ke saya datanya, kegiatannya kapan, nanti bisa kita telusuri. Demikian Pak. Baik, makasih Pak Kodar ya. Nanti kalau ini kita langsung aja Pak ke beliau Pak. Pak itu Pak Yusufnya tadi satu ya belum. Pak Kadin ya jawabnya silakan. Monggo nih pemerintah. Terima kasih. Tadi di jalan kampus dan Pak Badaruzzaman. Kadin akan menindaklanjuti ini pastinya
Pak, karena memang tadi di awal saya sampaikan kita tiap bulan harus berkoordinasi ke Kadin Provinsi dan Kadin Indonesia untuk terkait kendala-kendala yang terjadi di dunia usaha Kota Dumai. Tentunya kita akan juga koordinasi ke para pihak. Kalau kaitan dengan sektor pelabuhan ada SOP, Bea Cukai sebelum ini menjadi sebuah laporan kita ke Kadin Provinsi dan Kadin Indonesia. Tadi ada jam operasional, nanti kita akan tindak lanjuti juga ke Dishub, dan terus tadi ada dari Bang Badar Zaman hal yang sama dengan Bang Sukirman. Kami Kadin berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 pasti berperan bagaimana membina dan mengayomi dan pastinya memfasilitasi. Kita terbuka, dan untuk tahun ini terkait dengan hal yang seperti ini menampung aspirasi, kita di program kerja Kadin tahun 2023 menganggarkan 4 kali FGD, 4 kali seminar, dan 4 kali kopi morning dalam rangka mengurai dan mencarikan solusi terkait dengan kendala dunia usaha. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, Pak, nanti kalau ada pertemuan dengan apa, tolong kita diikutkan Bang dalam kegiatan. Baik Pak, baik, itu kita catat Pak ini. Mudah-mudahan. Pasti Pak. Ada satu pertanyaan tadi mengenai PBM perusahaan multi ya Pak ya, yang PBM sendiri. Itu nanti akan kita pelajari lagi, dan nanti akan kita usulkan. Saya waktu itu pernah menyampaikan juga dengan kabit kita. Ya, bagaimana juga benar-benar sampai ke kantor ya, kita benar ketemu di kantor ya, terkait masalah PBM. Dan itu nanti akan kita telusuri dan kita pelajari Pak ya, akan kita telusuri dan kita pelajari. Biasanya kalau perusahaan multi yang memiliki PBM itu mereka hanya benar-benar melakukan adalah barang milik mereka sendiri, bukan pihak ketiga. Jadi yang mereka lakukan itu adalah karya sama milik perusahaan mereka sendiri. Tapi apabila nanti ada pihak ketiga mereka harus melakukan daripada PBM mereka sendiri, ya itu nanti akan kita tinjau dan kita pelajari terkait dengan PBM yang ada di perusahaan mereka. Jadi tidak untuk kemungkinan, kalaupun itu mungkin masih bisa masuk PBM yang Bapak maksudkan tadi, dia masih bisa masuk di perusahaan mereka. Nanti kita akan melihat aturannya seperti apa. Ya, nanti silakan monggo datang ke kantor, kita diskusi, kita sharing. Ya mau Bapak udah tidak asing lagi sering bolak-balik ke kantor terus ketemu. Ya udah, jangan sungkan, silakan datang. Jadi kita cari solusi Pak. Jadi untuk kemajuan Dumai, untuk kemajuan kita di sini, monggo kita sama-sama. Ya, ya sama-sama sebelum demikian ya Pak ya. Terima kasih. Ketemu di kantor aja Pak. Siap, Pak. Telepon juga boleh. Biar bincangkan di belakang kopi. Dan saya minta ini Pak Ombudsman nih terakhir, karena tadi ada jawab Pak Yus ya, agar apa nih Ombudsman sebetulnya kan gitu ya Pak ya. Belum familiar Pak, silakan Pak Om. Untuk penyelenggaraan pelabuhan yang kita tampilkan juga, nanti kalau kawan-kawan ingin tahu tolong bisa di saja di nomor pengaduan kita, informasi ada, kemudian nomor mau cari informasi kegiatan kita silakan nanti cek di Instagram. Kalau malas cek Google ya silakan, nanti bisa juga nanti akan lebih tahu, atau cek nanti di Google aja Pak Ombudsman Riau atau nama saya segala macam akan keluar gimana sih. Itu sudah bisa, daripada nanti kita tadi di pelabuhan. Nah, ini sebenarnya yang kami harapkan oleh pimpinan kami, saya ditugaskan betul untuk melakukan penanganan KKY. Beberapa, kalau yang pernah diskusi sekarang ini, nggak usah khawatir, kita nggak akan mencatatnya sebagai sebuah pengaduan, tapi ini kita selesaikan dalam konteks namanya ini upaya pencegahan. Lebih bagus kita laksanakan di pencegahan daripada misalnya ini. Yang pasti di sini sudah ada. Nanti kalau masalah pengembangan silakan Pak, nanti dikembangkan. Ini bukan saya minta sama teman-teman Yayasan Obor atau Kadin, ini harus ada 3 bulan atau 6 bulan. Jadi masing-masing kita sudah tahu nih masalah-masalah. Nanti bulan depannya ada yang belum diundang ya, kita undang, kita keluarkan undang-undangnya, kita dengan cara yang mungkin sopan santun segala macam yang sesuai dengan yang ada, nanti akan diinventarisir, termasuk jalan juga nanti akan kita undang. Kita masih bisa ketuk kawan-kawan nanti di balai jalan di daerah kalau di nasional atau provinsi, untuk bisa dijadikan perhatian. Kita tabulasi, kemudian kita nanti akan menjadi berjejaring, dan untuk selanjutnya kita undang. Mereka kalau paparan terkait masalah jalan, gimana sih pemaparan untuk hal seperti ini? Tadi juga sudah katakan jam operasional, usahakan ini akan dikejar Pak. Tapi forum-forum seperti ini sebenarnya kita bisa bersinergi.
Tapi kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang ada, katakanlah di Pelindo, KSOP, kemudian dari Bea Cukai. Saya sampaikan tadi, mungkin teman-teman masih sepele dengan pelayanan publik. Tapi semua yang kawan-kawan sampaikan itu ada di penyederhanaan persyaratan, penyederhanaan mekanisme yang dimintakan itu. Kemudian yang paling utama adalah bagaimana memperbaiki jangka waktu pelayanan. Apakah dalam bentuk barang, jasa, dan administrasinya. Nah ini saya kan ilustrasikan bahwa kami wilayah luas, kami melakukan investigasi terhadap RSUD Arifin Ahmad untuk memberikan pelayanan rawat jalannya, untuk antri saja di 1 jam, kemudian untuk mendapatkan layanan 5-10 menit untuk bagi dokter-dokter rawat jalan, dan antri di obat 3 jam sekian, ada 4 jam sekian antri. Nah, disitulah posisi pelayanan kita di Rumah Sakit Arifin Ahmad. Kita bukan minta menjadi 1 jam atau setengah jam, tapi kita perbaiki. Kapan di dalam waktu 3 bulan, dalam waktu 6 bulan bisa memperbaiki, setidaknya dalam estimasi 10-15 menit dulu. Jadi ini sebenarnya yang kita support. Pada saat misalnya kawan-kawan Bea Cukai mengatakan bahwa SDM kami ini, maka itu menjadi masalah kita semua. Pada saat kita sama-sama bersuara menguatkan kawan-kawan di Bea Cukai, maka SDM itu akan bisa terpenuhi untuk ke atas dan pelayanan itu tidak akan terganggu. Begitu juga pada saat sudah menyampaikan, ayo nih mana yang lama, mana yang ada di pengaduan atau center pengaduannya, nanti didudukkan lagi bahwa Bea Cukai dan kawan-kawan itu ada sarana komunikasi yang bisa, tapi itu tidak perlu karena kita sudah berjejaring seperti ini. Yang pasti adalah memperbaiki itu jauh lebih penting daripada kita mencapai ideal yang tidak mungkin kita lakukan dengan keterbatasan yang kita miliki. Tapi dengan keterbatasan yang kita miliki, sama-sama kita bersinergi dan memperbaiki secara bertahap. Harus sempurna dulu dalam kondisi ideal, dan itu wallahu a'lam bishawab, nggak tahu kita sampai kapan. Dengan keterbatasan yang ada, mari sama-sama kita perbaiki. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya berharap ini memang itu kita bisa lakukan perbaikan-perbaikan. Saya yakin dan percaya seperti yang kami lakukan dalam dunia kelistrikan, dunia kesehatan segala macam, pola-pola komunikasi ini akan semakin membaik, dan itu kita akan bersinergi. Sama-sama kita menyelesaikan menjadi Superman, bukan Superman, artinya super team. Jangan menjadi Superman, super team. Mari kita melakukan ini, dan kawan-kawan yang belum terundang segala macam nanti bisa diinikan supaya lebih lakukan. Ketua tadi bilang ada copy morning, ada segala macamnya. Saya pikir itu tugas beliau lah untuk menjembatani ini. Mungkin ini dari saya. Terima kasih, dan sudah jawab 3 pertanyaan tadi. Pak Joni. Mungkin ada poin-poin saya ingin menyampaikan. Dari mana? Dari Gabungan Importer Nasional Indonesia. Tapi kebetulan saya dapat mendengar tentang cabang. Terima kasih kepada forum yang terhormat ini. Mungkin ada yang ingin saya sampaikan. Pertama, berkaitan dengan kewenangan daripada usaha, seperti yang dimandatkan oleh undang-undang. Usaha yang dimaksud itu siapa saja yang boleh. Kemudian klasifikasinya usaha itu apa? Apakah dia kecil, apakah dia menengah, apakah dia besar? Klasifikasi itu harus jelas. Nah, mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu saya pertanyakan. Satu, berdasarkan aturan bahwa kegiatan yang dilakukan itu mengacu kepada besar dan kecil. Yang kedua, berdasarkan aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Contoh, kita contohkan Pelindo. Apakah Pelindo punya kewenangan untuk melaksanakan kegiatan usaha kecil, usaha menengah, atau usaha besar? Yang kedua, aturan yang dipakai oleh PT Pelindo apa? Karena kita melihat bahwa usaha kecil, contoh PBM, contoh GPT, contoh telemandiri, seperti yang diatur oleh pemerintah, didirikan khusus untuk itu. Artinya apa? Ketika usaha yang kita buat, apakah itu perorangan ataukah perusahaan raksasa, punya nggak aturan yang ditetapkan oleh pemerintah? Seperti misalnya yang bukan di dalam
peraturan menteri didirikan di situ. Seperti PBM didirikan di situ itu kawasan bisa berlaku hanya untuk real. Kemudian DPT bisa berlaku untuk real, termasuk perusahaan yang dibuat oleh Teddy Mandiri. Ini apakah diikuti oleh perusahaan negara? Kita nganggap ini perusahaan negara karena memang modal utama yang dilakukan oleh PT Pelindo dan PT-PT yang lain, ada sebagian PT itu adalah punya negara. Boleh dikatakan begitu. Karena punya negara, apakah mereka harus mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam peraturan-peraturan yang berlaku? Apakah peraturan itu berlaku hanya untuk masyarakat biasa yang tidak punya kaitan dengan pemerintah? Apakah di BUMN? Mungkin bahkan BUMD punya kewenangan untuk melaksanakan kegiatan yang kecil. Ini mungkin perlu kita sampaikan supaya tidak bertabrakan dengan masyarakat yang membuat usaha dengan tujuan untuk meningkatkan penghasilan bagi masyarakat kecil. Kita bicara lagi dengan tentang bagaimana apa yang namanya pemerintah BUMN ini memiliki perhatian pada masyarakat. Bohong, kita nggak berpihak, tapi kita usahakan itu. Cuma kita bicara dengan ombudsman ini, kira-kira mereka BUMN ini, Pelindo ini, apakah sudah mengacu kepada aturan pemerintah tentang urusan pengumuman dan seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan, urusan jasa transportasi yang disampaikan oleh kawan-kawan, dan urusan telepon ini. Kita kira pertanyaan saya seperti itu ya. Kalau yang lain-lain sudah mengikuti aturan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Nanti mungkin karena ada di Pak, apa namanya, kita rame di sini di Ombudsman. Pertama adalah mungkin dari sisi fungsi barangkali Pak, seperti yang kami sampaikan tadi, kewenangan itu kaitan dengan regulasi. Jadi Pelindo itu bukan memiliki kewenangan kaitan dengan regulasi. Pelindo itu fungsinya adalah menyiapkan fasilitas pelabuhan untuk menunjang kegiatan terminal, kira-kira seperti itu Pak ya. Jadi kalau ini boleh, tidak ini boleh, nah ini bukan ranahnya, bukan tadi bahwa BUMN ini namanya kan Pelindo, Pak. Dulu ini cuma cabang, ada ratusan cabang di tempat lain. Ya, maka tadi kalau bicara sedikit tadi sudah disinggung salah satu nanti mungkin masalah standarisasi. Kami di cabang ini juga tidak bisa ya membuat sesuatu yang nanti kami sendiri lain Pak. Itu tadi standarisasi. Kalau misalnya besok kapal, apalagi misalnya ini pelabuhan kaitan dengan pelabuhan internasional, kapal A itu masuknya ke Dumai, ya cukup tulis approve selesai. Loh, kapal dia juga besok masuk ke Bitung misalnya lain. Nah ini enggak, ini sekarang Pak, ini jadi itu tadi. Ya jadi kaitan dengan boleh tidak dan lain sebagainya ini sepertinya menurut kami ini ranah regulasi Pak. Jadi ini mungkin nanti Pak Kasop yang mungkin lebih ini Pak kalau soal itu Pak. Ya. Ya, Ya benar ya, jadi itu kewenangan. Kewenangan itu memang diatur. Nah, Pak Jami. Balik lagi Pak, seperti yang tadi Pak, pemerintah, saya pernah juga baca aturan terima diri, tapi memastikan bahwa itu adalah teli yang dituju pemerintah, tetapi usernya pemilik barang. Kalau misalnya ya menurut pandangan saya ya Pak ya, jadi kalau misalnya ada perusahaan terima diri yang bekerja di dalam pelabuhan, tidak bisa Pelindo melarang, tidak bisa juga Pelindo memasakkan, karena ini antara hubungan sama dengan PBM menurut saya. Teman-teman dari asosiasi PBM juga ada di sini. Jadi maksudnya PBM itu ketika disuruh membeli barang ya dia bekerja. Ya Pelindo juga tidak bisa memaksa ini PBM ini harus bekerja ini tidak, karena ini bagian regulasi, bukan punya Pelindo. Kami cuma sebagai operator saja di jalan. Itu betul jelas ya, dia bukan punya Pelindo. Semua berhak juga, tapi Pelindo juga tidak mengiyakan dan tidak mengindahkan juga. Mungkin Juga Pak. saya tambah Bang Joni,
tadi juga lupa saya menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Yusrijal ya terkait dengan monopoli beberapa industri besar. Dia lahirkan anak perusahaannya. Nah mungkin agak tersurat juga dari bahasa Bang Joni, anak perusahaan BUMN, salah satu itu anak perusahaan swasta. Ada aturan yang mengatur terkait dengan monopoli. Ini yang perlu kita uraikan. Ini ada Pak Ombudsman, karena ada regulasi yang memang harus diterapkan. Nah, terkait dengan monopoli ini kita juga Kadin tidak menyetujui itu terjadi. Karena sesungguhnya kue-kue itu yang kecil dikasih sama yang kecil, yang sedang dikasih sama yang sedang. Namun kita pengusaha lokal juga harus mempersiapkan diri. Tidak bisa kita paksakan untuk orang ngasih peluang sama kita tanpa kita juga mempersiapkan diri bagaimana menangkap peluang itu. Nah, tadi Bang Joni sampaikan KPTMI, perusahaan teli mandiri, Pelindo sesungguhnya sama dengan kawan-kawan PBM yang lain, bedanya BUMN, sehingga sorotannya agak lebih tinggi. Kami mendukung saja APTMI ini bisa hadir, bagaimana berbagi rezeki, tapi memang harus ada penekanan dari pihak pemilik regulasi ke pemilik barang. Karena sesungguhnya PBM ini adalah pihak yang akan menerima pembayaran juga dari pemilik barang, namun harus membayar juga ke APTMI kalau dipaksakan di kondisi itu. Siap, silakan. Langsung tujuan ya Pak John? Iya. Dari orang hotel nih. Bukan nanti. Maaf, Tuhan. Ini kalau bicara merebut kue, ini bagus. Tidak ada persoalan. Saya kira itu hal yang sepatutnya bersama bagi seorang usaha. Tapi kita harus punya surat-surat izinnya. Kita ini harus punya izinnya. Pelindo punya nggak izin itu bongkar ban? Kita tak takut bersaing. Kita ada nggak Pelindo punya izin tentang bagaimana mendirikan perusahaan JPT? Ada nggak? Ada nggak Pelindo punya perusahaan teli mandiri? Ada nggak? Kita itu aja kita persaingkan, besar kecilnya kita hadapi. JPT siap menghadapi. Tapi jangan, oh ini perintah atasan karena Pelindonya surat aku cek apa? Semua harus mengikut aturannya. Saya tahu jawaban Pak Jonathan. Terbaca apa yang Bapak sampaikan. Tapi kita maunya fair. Kita kecil Oke Pak John, siap. kita tahu nih berang merahnya, berang birunya, kan silakan Pak Jonathan jawab. Baik Pak, ini mungkin perlu kami klarifikasi Pak. Pelindo itu tidak memiliki badan usaha atau apapun bentuknya yang mengerjakan teli mandiri. Tidak ada. Tetapi kalau Pelindo mengerjakan orang untuk menghitung barang, tidak ada tagihan di situ. Itu hanya untuk pelaporan ke rekod. Jadi tidak ada tagihan atas itu. Tapi kalau misalnya Pelindo punya usaha hitung-hitungan lah, kemudian ditagih, ini mungkin salah nih Pak. Kalau kami menambah orang yang bekerja di dermaga untuk melakukan pengawasan dan lain sebagainya, itu kan konsumsi internal kami untuk mempermudah pekerjaan. Tidak ada tambahan biaya di situ. Kami saja yang menyebut ini teman-teman lain saja karena untuk penyesuaian penyesuaian nama nomenklatur karena tugasnya menghitung seakan-akan tugas teli. Kira-kira seperti itu, tapi bukan teli dalam artian yang ditagihkan itu tidak. Ya karena dia menghitung jam sekian, ini sudah selesai terbongkar sekian, ini sebagai data awal yang dimasukkan ke dalam sistem nantinya Pak, mengukur kinerja kapal sebetulnya. Gitu, Pak. Pak John, nanti kita Diskusi kita sudah buat tadi 8 kali nih untuk diskusi yang kita buat. Kita akan tabulasi, kita investasi apa masalahnya. Nanti kita akan berdiskusi panjang. Ya ini menarik, Baik. tapi kita memang kan ada keterbatasan waktu dan gitu. Tapi nanti ditahan aja dulu Bang Jawab. Karena kawan-kawan juga sudah datang ke kantor masalah ini. Saya sudah mungkin belum jadi kayak. Cuma problemnya sekarang kita kan nggak bisa cepat. Saya bilang yang penting adalah bagaimana kita tidak putus di sini gitu loh. Itu yang kita nanti ada komunikasi ini kita tahu akar masalahnya apa, ini masalahnya
bisa nggak ini, atau emang bisa tidak. Saya wajar dan kami punya sikap dengan surat itu, tapi pikir dulu lah, karena mungkin kita coba tidak berdebat dalam satu sisi, tapi kita tabulasi dulu, nanti sambil nanti di pertemuan selanjutnya dia lebih bisa terbuka dengan opsi-opsi yang ada gitu. Itu yang jauh lebih baik daripada kita tetap memaksakan dari persepsi atau dari dasar yang sama, ini nggak akan ketemu. Tapi sebenarnya sekarang kita mengalami perbedaan, itu kita cek dulu, insya Allah nanti dalam pertemuan selanjutnya, kalau nanti Kadin ini berkenan, saya colek terus memfasilitasi ini, karena sehingga nanti ini bisa terus mengurai. Dari 10 masalah, 5-6 jadilah selesai. Tambah lagi nanti ada masalah selesai, itu lagi jadilah. Perbaikan terus menerus, itu yang paling penting. Mungkin itu dari saya. Baik Pak sekalian, karena waktu juga nih yang membatasi kita, dan kami ingin sebetulnya ini tuntas, tapi paling tidak semua sudah punya visi yang sama. Untuk penutupan, kita closing statement dari Pak BCP dulu. Nah, singkat aja Pak, biar paham kan ini. Dalam kerja memberikan layanan tanpa pamrih. Jadi apabila nanti ada petugas yang minta, laporkan, sebutkan namanya, dan kami tidak meminta biaya dalam pelayanan. Demikian, terima kasih. Baik, itu Pak ya. Jadi sudah komitmen Pak, tidak ada pemberian di luar yang sudah diatur. Silakan Pak, closing statement Pak Windu nih. Baik, terima kasih kepada kita semua. Ya, ini memang sudah juga di kalau orang dua agak lapar dikit juga, mungkin kadang-kadang bahasa juga kurang pas nih Pak. Jadi sekali lagi kami ucapkan ini memang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ini bukan akhir ya. Kita akan diskusi lanjut. Ini sebetulnya semua untuk kita juga. Seperti yang kami sampaikan tadi. Di luar kita ini pun sudah ada ini. Setelah SPK juga masuk di apa Pak? Ya, di pelabuhan. Ini nggak bisa juga kita abaikan gitu Pak. Dan setiap hari kita koordinasi kaitan itu. Kita diapolas setiap bulan. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa seperti yang tadi kita bisa bersinergi. Apa yang menjadi arah dari strategi itu juga jelas sebetulnya Pak. Ya, itu jadi satu-satu kita perbaiki. Ya, seperti yang disampaikan tadi. Ya, tahap demi tahap nanti makin ada improvement, jadi itu akan lebih baik daripada kita paksakan sempurna di waktu yang tergesa-gesa. Ya, itu Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak John Ginting. Silakan Pak Kadin, closing statement. Terima kasih. Semoga pertemuan kita ini menjadi berkah bagi kita. Kadin akan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya tahun ini dengan tagline sinergitas untuk membangun kekuatan ekonomi Dumai. Mari kita bersama membangun kekuatan. Terima kasih. Pak Musman, silakan. Ya, saya tetap berprinsip bersilaturahmi, berkoordinasi dan bersinergi dari problem yang kita hadapi, sehingga kita menuntaskan secara pelan-pelan masalah ini yang ada. Kalaupun tidak tuntas, maka kita tahu mana yang memang itu menjadi yang kita dorong bisa ke atas. Yang saya ingatkan adalah bahwa buka pintu komunikasi ini secara berkala, karena ini baik, bisa diselesaikan tidak meluas. Kemudian yang kedua adalah ada perbaikan persyaratan, mekanisme alur, tapi tetap pada sisi terkait masalah uji lab segala macam yang harus ini kan, tapi sisi yang lain bisa diperbaikan. Satu lagi, kita melakukan bahwa perbaikan jangka waktu itu jauh penting, karena ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan. Teman-teman sebagai asosiasi juga oke, masyarakat juga oke, kepercayaan dunia internasional dan dunia yang lain juga akan semakin meningkat. Mungkin ini dari saya, tetap semangat, salam silaturahmi, dan kita selalu berkoordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami dari KOSOP mengucapkan terima kasih atas inisiasi dari teman-teman dari Yayasan Obor, Kadin, dan Ombudsman, hingga kita dapat berdiskusi atau dialog pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita capai hari ini bisa membuat perbaikan-perbaikan ke depan. Kami dari KOSOP bekerja dengan hati dan melayani dengan pelayanan prima. Kami tidak menuntut pembayaran prima, tapi pelayanan prima yang penting. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Narasumber. Mau lagi Pak? Sebenarnya topik kita pada hari ini, kita kesimpulannya adalah sinergisitas, koordinasi dan komunikasi untuk mencapai aktivitas pelayanan di pelabuhan. Ini yang penting. Terima kasih.